Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam kondisi online kita masih bisa berkesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang di rumah, sehingga melalui firman-Mu iman kami dikuatkan, kami dituntun kepada kebenaran, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengasihi Engkau. Tuhan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, saya berikan tema hidup kekal. Yang saya ambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26. Mari kita akan simak bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Wow, luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita dibuat resah dan gelisah oleh namanya virus corona. Seluruh dunia ketakutan, seluruh dunia gentar. Namun sekali lagi saudara, virus ini adalah virus yang bekerja secara jasmani di dalam tubuh jasmani kita. Saudara, ada virus yang lebih lagi daripada virus corona ini, yang menyerang kerohanian kita, yang saya katakan itu virus rohani. Virus rohani itu adalah setan, dosa, dan maut. Dan virus rohani inilah yang menyebabkan penyakit jiwa kita ini, sehingga kita memiliki identitas sebagai orang berdosa. Dan jika virus ini tidak dibasmi, maka kita akan berakhir kepada kematian jiwa, kematian kekal di dalam api neraka. Saudara, manusia berusaha untuk bisa mengalahkan setan ini. Kita mendengar sejarah, cerita-cerita orang berusaha untuk bisa mengalahkan setan ini. Ini ada berita mengatakan seperti ini. Tali bendera putus saat upacara. 28 siswa SMP di Buntok, Kalimantan mendadak kesurupan. Saudara, kalau sudah iblis ini bekerja untuk merusak hidup seseorang, untuk merusak pikiran, hati, jiwa seseorang, saudara, ini sulit untuk kita bisa kendalikan. Karena memang tidak ada manusia yang memiliki kekuatan, kekuasaan lebih daripada setan. Saudara, dunia ilmu berusaha untuk memahami fenomena kesurupan ini dengan memberikan penjelasan ilmiah bahwa setiap kesurupan yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang mistis, bukanlah sesuatu pekerjaan supranatural, melainkan sebuah gangguan kejiwaan. Memang saya katakan saudara, ada gangguan-gangguan kejiwaan yang tidak berasal dari setan, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Tetapi ada juga gangguan kejiwaan yang memang berasal dari setan. Sehingga penjelasan ilmiah ini saya katakan tidak seluruhnya benar, saudara. Karena ternyata iblis pun ambil peran di dalam gangguan-gangguan kejiwaan tertentu. Ternyata iblislah yang menyebabkan itu. Saudara, yang kedua, mereka berusaha untuk melawan setan dengan kekuatan setan juga.
Intinya saudara, kalau begini, berarti setan itu tidak bisa dikalahkan. Intinya kalau begini, berarti orang itu mengalahkan setan dengan menjadi pengikut setan. Jadi sebetulnya setan itu juga tidak bisa dikalahkan. Saudara, manusia tidak bisa mengalahkan setan. Semua kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa untuk bisa menghancurkan kuasa setan itu. Kalaupun setan itu keluar dari seseorang, saudara, itu bukan karena kita, ya karena maunya setan itu sendiri yang keluar. Dan kalaupun kita pakai orang-orang pintar sehingga setan itu bisa keluar, ya itu karena kamu menjadi orang-orang pintar itu menjadi pengikut setan. Sehingga setan bisa berdiskusi dengan sesama temannya. Mereka bukan saling mengusir, saudara. Sebetulnya setan tidak betul-betul keluar. Kan memang setan disebut sebagai bapak segala dusta. Ya memang dia pekerjaannya suka berdusta, saudara. Saudara, setan itu tidak mungkin bisa saling melawan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 11 ayat 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Saudara, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ahli Farisi begitu terkejut bahwa iblis begitu takut dan gentar terhadap Yesus. Dan mereka menuduh Tuhan Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Namun Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, itu tidak mungkin. Setan itu tidak mungkin terbagi-bagi. Setan itu tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi saudara, kalau melawan setan dengan kekuatan setan, itu tidak mungkin. Justru kita dikalahkan. Karena apa? Kita jadi pengikut setan untuk kita bisa mengusir setan. Jadi saudara, manusia pada intinya tidak dapat mengalahkan setan. Manusia juga berusaha untuk bisa menaklukkan dosa. Sejarah juga mencatat dari ribuan tahun lalu manusia bertapa, manusia berpuasa, manusia berbuat baik, semuanya untuk mengalahkan dosa. Apakah memang dosa ini bisa dikalahkan dengan bertapa, dengan berpuasa? Saudara, ada berita mengatakan seperti ini. Capai kesempurnaan hidup, pria asal India bertapa selama 70 tahun tanpa makan dan minum. Dia pikir dengan apa yang dia lakukan, dia bisa mengalahkan hawa nafsu, dia bisa menghancurkan dosa di dalam dirinya, dia bisa menang, saudara. Namun apa kata firman Tuhan? Kita akan baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, bertapa, berpuasa, berbuat amal, saudara, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini kata firman Tuhan. Kamu bertapa, kamu berpuasa, ternyata bukan untuk menahan hawa nafsumu. Justru firman Tuhan berkata, kamu memuaskan hidup duniawi kamu dengan cara kamu bertapa itu tadi, dengan cara kamu berpuasa itu tadi, dengan cara kamu melakukan sesuatu perbuatan yang baik, yang nampaknya baik, tapi sebetulnya kamu sedang memuaskan hidup duniawi. Manusia pikir manusia bisa mengalahkan dosa, tapi pada
realitanya kita melihat dosa itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Manusia juga berusaha untuk taklukkan maut, saudara. Saudara, ada Raja Qin Shi Huang yang hidup kurang lebih 259 sampai 240 sebelum Masehi. Adalah pendiri dinasti Qin di Cina. Pada beberapa waktu yang lalu ditemukan sebuah catatan yang tertulis di kayu-kayu di sumur tua di Provinsi Hunan pada tahun 2012, saudara. Di situ berbicara tentang kisah hidup dari Raja Qin Shi Huang ini, terutama berkaitan dengan bagaimana dia berusaha untuk hidup secara abadi. Saudara, dia meminta 460 ilmuwan yang ada di negaranya untuk menemukan ramuan abadi. Namun 460 ilmuwan ini berkata mereka tidak sanggup untuk menemukan, mereka gagal. Lalu raja ini membunuh mereka. Namun raja ini tidak putus asa, dia berusaha untuk terus mencari bagaimana bisa hidup kekal, bagaimana dia bisa menaklukkan maut. Ada seorang bernama Sufu memberitahu ada sebuah pulau abadi yang bisa membuat raja menjadi abadi. Tetapi pulau ini meminta tumbal 6.000 perawan. Dan raja memenuhi permintaan Sufu ini dan memberikan 6.000 perawan kepada Sufu. Akhirnya Sufu berlayar bersama dengan para perawan, tapi tidak pernah kembali. Dan saudara ditunggu-tunggu, tidak pernah kembali. Tapi raja ini tidak menyerah. Raja ini akhirnya saudara dia percaya ada obat abadi, yaitu cairan merkuri. Ia meminum dan mati pada usia 49 tahun. Akhirnya saudara ia dimakamkan dengan sebuah pemakaman yang begitu sangat megahnya, yang kita kenal dengan pasukan terakota. Ada 8.099 pasukan terakota bersama dengan kuda untuk menjaga makam raja ini, yang diyakini bahwa pasukan-pasukan terakuda ini akan melindungi dan menjaga raja di alam baka. Saudara, ini adalah contoh bahwa manusia berusaha untuk menaklukkan maut, tetapi virus ini tidak bisa dihancurkan. Tidak ada seorang pun manusia bisa mengalahkan setan, dosa, dan maut. Ini virus rohani yang harus dibasmi. Saudara, medis, teknologi, ekonomi, perbuatan baik tidak bisa menghancurkan virus rohani ini. Sekarang kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya Allah menjelma menjadi manusia sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus merasakan penderitaan kelemahan kita manusia, supaya oleh kematiannya di atas kayu salib, ia memusnahkan dia, setan itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, saudara. Saudara, andaikan kaki kita ini sakit, tapi yang diobati tangan, saudara, kira-kira kaki kita ini sembuh gak? Ya pasti tidak sembuh, saudara. Kalau yang sakit adalah kaki,
maka yang diobati adalah kaki. Saudara, hal yang sama terjadi pada kita. Virus setan, dosa, dan maut itu bekerja pada darah dan daging. Oleh sebab itu, Allah, saudara, Dia bekerja bukan di surga. Allah, Bapa di surga, Dia menjelma menjadi manusia, sama menjadi dengan kita ini, yaitu darah dan daging, untuk membasmi virus setan, dosa, dan maut ini tadi. Oleh sebab itu Allah menjelma, saudara, untuk mati di atas kayu salib, memusnahkan setan, dosa, dan maut untuk kita. Jadi saudara, yang bisa menaklukkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Itu adalah obat. Itu adalah solusi bagi virus rohani ini. Kita akan melihat, saudara, Tuhan Yesus menaklukkan setan. Bagaimana Alkitab berbicara. Di dalam Matius 12 ayat 22. Di situ dikatakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berbicara dan melihat. Jadi saudara, setan merasuk seseorang bukan hanya menyebabkan dia mengalami gangguan kejiwaan, tetapi juga bisa menyebabkan dia mengalami sakit fisik. Dan tidak semua sakit fisik itu disebabkan oleh kuasa kegelapan, saudara ya. Perlu untuk kita sadari. Tidak semuanya. Karena memang ada penyakit karena tubuh kita yang lemah. Karena memang ada penyakit karena tubuh kita yang sudah tua, saudara. Karena memang ada penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup kita yang tidak baik, sehingga virus, kuman yang buruk itu berkuasa. Bukan karena kuasa kegelapan. Tapi kuasa kegelapan sendiri, setan itu, walaupun kita memiliki gaya hidup yang baik, walaupun sikap kita penuh dengan gaya hidup yang berolahraga, makanan sehat, saudara, tapi iblis bisa menyebabkan tubuh kita ini sakit. Dan inilah yang saya katakan dialami oleh orang ini, sehingga orang ini menjadi buta dan bisu. Namun begitu iblis ini diusir oleh Tuhan Yesus keluar, maka orang ini menjadi sembuh. Dia bisa berbicara, dia bisa melihat kembali. Tidak hanya itu, saudara, kita bisa melihat nama Yesus begitu sangat luar biasa, sehingga setan pun sangat gemetar dan takut kepadanya. Ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar Injil, kabar sukacita kepada orang-orang Israel. Ketika 70 murid ini kemudian kembali kepada Tuhan Yesus, mereka berkata kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Bukan setannya takluk kepada 70 muridnya, tetapi demi nama Yesus. Setan-setan itu gemetar dan takut, saudara. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wow. Saudara, di dalam nama Yesus, di dalam nama Allah sendiri yang menjelma di dalam darah dan daging sama seperti kita, iblis ditaklukkan. Virus iblis ini dihancurkan. Jatuh dia, saudara. Yang berikutnya, kita melihat Tuhan Yesus menaklukkan dosa. Saudara, kalau baca di dalam Roma 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Yesus Kristus, saudara, memerdekakan kita dari hukum dosa. Hukum dosa yang bagaimana? Di dalam Roma 6 ayat 6a di situ dijelaskan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi saudara, ini berbicara tentang kuasa dosa yang bekerja dalam tubuh kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, hilang kuasanya di dalam Yesus Kristus. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari kuasa dosa itu. Saudara, yang berikutnya, Tuhan Yesus menaklukkan maut, saudara. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, kita banyak mendengar kesaksian ada orang bangkit dari kematian. Namun setelah itu, ya saudara, dia mati lagi. Ya, orang bangkit dari kematian karena mati suri, mati sementara. Tapi setelah itu mati lagi, saudara. Dan tidak ada manusia yang hidup abadi kecuali Tuhan Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib, saudara, dia menebus dosa-dosa kita. Kemudian dia dikubur. Setelah 3 hari, dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa kuasa setan, kuasa maut dihancurkan. Dia hidup. Dan 40 hari kemudian dia naik ke surga, kembali sebagai kodratnya sebagai Allah. Dia tidak mati kembali. Dia tetap hidup untuk selama-lamanya, dan dia berjanji satu hari dia akan datang kembali sebagai raja yang penuh dengan kuasa. Dan dia akan membawa kita masuk dalam kerajaannya untuk hidup kekal bersama-sama dengan dia. Saudara, tidak heran ketika dia bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos sekitar tahun 90-an. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wow, saudara. Kuasa maut sudah dimusnahkan, dihancurkan. Kunci kerajaan maut sekarang ada di tangan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, satu hari Tuhan Yesus berkata kepada seseorang, "Dosamu sudah diampuni." Pada waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat terkejut dengan perkataan Tuhan Yesus. Ini seorang manusia, pikir mereka, kok bisa mengampuni dosa? Wah, saudara, mereka marah kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mereka membunuh Yesus, karena dianggap Tuhan Yesus ini menghujat Allah. Saudara, kita lihat ya di dalam Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi sebetulnya, saudara, tindakan Tuhan Yesus dengan mengampuni dosa orang, itu sama saja Yesus mengaku siapakah dirinya yang sejati. Aku itu Allah. Aku itu Allah. Saudara,
Satu hari Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan, setannya banyak merasuk di dalam diri orang ini. Kemudian setan-setannya gemetar, takut ketemu sama Tuhan Yesus. Dan setan-setan ini berkata kepada Yesus. Di dalam Matius 8 ayat 29. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis pun menyadari siapa yang di depannya, saudara. Siapa yang bisa menyiksa iblis? Kecuali hanya Allah sendiri. Jadi iblis pun tahu siapakah Yesus ini. Yesus ini bukanlah manusia sembarangan. Iblis menyebut Yesus sebagai istilah anak Allah. Karena sesungguhnya Yesus itu adalah jelmaan Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Iblis tahu siapakah Yesus itu, yang adalah Allah sendiri. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita melihat bahwa Yesus itu mampu untuk mengalahkan setan, dosa, dan maut, semua ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oleh sebab itu tidak heran Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wow, saudara. Dengan lain kata, akulah yang memiliki kematian dan kehidupan, yang berkuasa atas kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, saudara. Ini menunjukkan dia, Yesus Kristus, adalah Allah sendiri. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Yesus sungguh luar biasa. Saudara, kita yang percaya kepada Yesus, hidup kita beroleh jaminan. Jaminan hidup kekal di dalam Dia. Namun sesungguhnya perlu kita sadari, Yesus bukan hanya menjamin hidup kita nanti, tetapi Yesus juga menjamin hidup kita selama kita di dunia ini. Di dalam Yohanes 16 ayat 33b, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Yesus menjanjikan jaminan di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Memang banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak tantangan. Namun Yesus berjanji, lihat burung-burung di udara, aku pelihara. Kamu itu lebih berharga daripada burung-burung itu. Saudara, kita hari ini takut dengan yang namanya virus corona. Namun mari kita pegang janji Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kalaupun sampai di antara kita Tuhan izinkan, saudara, kita harus pulang duluan. Saya katakan itu pun dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan Yesus. Mari di tengah-tengah situasi seperti ini, kita percaya akan perlindungan Dia. Karena Dia menjamin hidup kita ini. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dia menjamin kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah
Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menjanjikan tempat yang kekal bagi kita. Yesus menjanjikan hidup abadi bagi kita. Saudara, sekarang menjadi pertanyaan. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita yang belum percaya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk saat ini juga percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus, Dia yang telah mengalahkan setan, dosa, dan maut. Dia akan menjamin hidup kita di dunia ini, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah wabah. Dia menjamin hidup kita. Bahkan jika Tuhan izinkan kita pulang ke surga, Dia pun menjamin hidup kita, saudara. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia memberikan hidup kekal itu kepada kita. Oleh sebab itu tidak heran Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita teguhkan iman kita untuk setia mengiring Dia. Dan kita, Bapak Ibu Saudara, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini, saat ini, percayalah. Percayalah, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia akan membebaskan engkau dari kuasa setan, dosa, dan maut. Dia menjamin hidupmu di dunia ini dan hidupmu yang akan datang. Dia memberikan hidup kekal kepadamu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui salib dan kebangkitan-Mu. Sehingga kuasa setan, dosa, dan maut telah dihancurkan. Dan hidup sekarang kami di dunia Engkau jamin. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, ada damai sejahtera surgawi di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang menjagai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga menjamin hidup kami sesudah kematian. Engkau memberikan hidup. Tuhan, berkatilah umat-Mu ini, berkatilah hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan biarkan iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami yang baru percaya kepadamu, tolong kuatkan iman kami, untuk kami terus mengiringi Engkau. Tuhan, berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kemenangan di dalam jiwa mereka. Tuhan berikan pada saat ini juga damai sejahtera surgawi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.